Baik, terima kasih banyak. Kita dapat banyak sekali ilmu. Minggu kita kuliah. Baik, mungkin saya nggak panjang lebar. Kita buka sesi tanya. Sesi pertanyaan. Mungkin untuk pertama 3 orang dulu. Sebutkan dari mana siapa. Kalau ada yang tanya. Mungkin bisa raise hand aja kalau ada yang mau nanya. Oke. Dari Safero Winanto. Oke, Safero Winanto ya. Iya. Oke, silakan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para pembicara yang hadir di malam ini. Nah, untuk Mas Dedi dan Pak Faiz, ada beberapa hal yang Perkenalkan dulu, Mas. ini. Oh iya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Safero. Saya dari Fakultas Hukum UGM. Dan pada kesempatan ini, saya tertarik pada isu kali ini ya. Nah, untuk pertanyaannya mungkin nanti bisa dijawab oleh kedua pembicara kita. Jadi saya agak bingung di sini. Saya ingin membuat pengandaian ya, Mas. Misal, saya bikin pengandaian bahwa Tuhan itu berpikir dan hasil pikirannya itu menciptakan adanya dunia. Nah, ini pengandaian saya yang paling sederhana, misalnya kayak gitu. Nah, saya ingin menghubungkannya dengan teodisinya Leibniz, yang Leibniz itu mempertanyakan tentang adanya kejahatan dan penderitaan. Nah, apabila di dunia ini kan hasil dari pikiran Tuhan, kita asumsikan seperti itu. Kenapa Tuhan harus memikirkan sesuatu yang isinya ada kejahatan dan penderitaan? Kalau Tuhan itu, kita asumsikan Tuhan itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang, mengapa Tuhan itu harus memikirkan sesuatu sehingga dunia ini isinya ada suatu kejahatan dan penderitaan? Nah, mungkin dari situ bisa dijawab oleh Mas Dedi atau dari Pak Faiz. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin yang lain dari Denny Ferdinand. Denny Ferdinand. Oke, Denny Ferdinand. Ya. Ayo, silakan Denny. Oke, silakan Halo, Denny malam. Ferdinand. Iya. Ya. Saya ingin menanyakan Tuhan untuk kaum mistik gitu. Itu Tuhan untuk kaum mistik itu bagaimana pesona Tuhan yang dicitrakan dengan kita hidup secitra dengan Tuhan, dan Tuhan itu transenden dan juga imanen gitu. Itu bagaimana, menanya kepada Ustadz Pais mungkin. Gitu. Ya, dalam konteks mistisisme gitu. Ya. Udah gitu aja sih. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi mungkin ya. Dani Ramdhani. Siapa? Dani Ramdhani. Dani Ramdhani. Silakan Dani Ramdhani. Udah. Baik.
Halo Dani Ramdhani. Halo Dani. Nggak ada. Halo, Halo, iya, iya. Oke. aku lanjut aja, lanjut. Aku ini nyimak aja, Kak Bowo. Oh, Lanjut. siap. Baik. Satu lagi, siapa? Ahmad Syauqi. Nah itu Oke, Ahmad Syauqi. bukan Ahmad Syauqi. Oke, Ahmad Syauqi. Oke, kita langsung jawab dulu aja kali ya. Tadi yang pertama dari Savero. Halo. Oh ya, udah masuk. Oke, silakan. Bisa? Dijawab dulu aja. Oke, dijawab dulu aja. Dijawab dulu. Nanti nyusul Savero. Siapa? Sauki. Dari Savero tadi Fakultas Hukum. Inti pertanyaannya kenapa Tuhan harus memikirkan dunia kemudian jadi seperti ini, gitu kan? Memikirkan dunia yang isinya itu ada kejahatan dan penderitaan. Terus langsung aja kali ya, yang Bapak dulu, ke Pak Farudin Faiz atau Farudin? Ke Bapak dulu. Dedi dulu aja. Yuk, monggo, Mas Dedi dulu. Oh, saya dulu. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Pertama yang ingin saya tegaskan bahwa dalam versi emanasi, pengetahuan Tuhan itu tidak sampai kepada hal-hal partikular seperti sekarang. Jadi Tuhan nggak tahu kita sedang ngopi sambil diskusi dengan Pak Farudin Faiz sekarang. Inilah yang kemudian nanti dihajar habis-habisan sama Al-Ghazali, sama para teolog, utamanya demikian. Loh, alasannya apa? Ini saya jawab berdasarkan versi emanasi aja misalkan ya. Karena teori 5 kekal itu sebenarnya juga masuk dalam kategori emanasi. Kawan-kawan kalau baca kitabnya misalkan, oh penuh dibumbui dengan kata al-faidun, pancaran, begitu kurang lebih. Loh, alasannya kenapa? Kok Tuhan bisa nggak tahu kita sedang ngapain? Apalagi kita misalkan sedang melakukan kejahatan, dan dia nggak tahu. Dia nggak sampai, jadi pengetahuan Tuhan itu tidak sampai terhadap hal-hal yang partikular sedemikian. Loh, kenapa? Bukannya itu justru menghilangkan sisi kemahakuasaan Tuhan. Dalam versi emanasi, justru sebaliknya. Ketika Tuhan tahu bahwa kita sedang nge-zoom saat ini, diskusi saat ini, itu justru menghilangkan kemahakuasaannya. Loh, kenapa? Loh, siapa elu atau siapa kita misalkan berani-beraninya menjadi objek pengetahuan Tuhan? Kan begitu kira-kira. Loh, siapa kita gitu? Ngapain sih kita jadi objek pengetahuan Tuhan? Lah, satu-satunya yang pantas untuk menjadi objek pengetahuannya adalah ya dirinya sendiri. Gitu. Kan seperti itu. Lah, kegiatan aktivitas berpikir itu kan kurang lebih mengandung konsekuensi bahwa harus ada objek yang dipikirkan. Entah itu di luar dirinya atau dirinya sendiri. Dan dalam hal ini, para emanasionis memilih bahwa tidak ada sesuatu yang pantas untuk dipikirkan Tuhan kecuali dirinya sendiri. Jadi Tuhan sekarang nggak tahu kita sedang melakukan dosa apa. Tanda kutip. Kurang lebih demikian. Loh, kalau seperti itu, lepas tangan dong. Tuhan lepas tangan terhadap jodoh kalian. Gitu loh. Bercandaannya begitu ya. Loh.
Loh, kalau begitu Tuhan lepas tangan. Loh, ya mau di apa? Daripada dia menurunkan derajatnya, daripada kita menurunkan kemahakuasaannya itu, menjadikan ia atau menjadikan kita sebagai objek pemikirannya yang padahal tidak setara, yang padahal tidak pantas baginya. Kan demikian. Apalagi misalkan saya masuk sedikit ke pertanyaannya Theodisi tadi, bagus sekali, Leibniz. Taruhlah misalkan seperti ini, saya ingin hubungkan ke pandemi. Sekarang ada pandemi, loh kok Tuhan nggak hilangin pandemi aja sih? Kenapa Tuhan dengan kemahakuasaannya tidak menghilangkan pandemi? Gara-gara pandemi, susah saya mau ngopi di kafe, gitu misalkan. Gara-gara pandemi, kita susah menghadirkan Pak Farudin Faiz ke Ciputat, gitu misalkan. Sehingga kita diharuskan untuk diskusi via Zoom seperti inilah. Kenapa Tuhan dengan kemahakuasaannya itu tidak menghilangkan saja ini pandemi? Lah dalam pandangan yang mana sih? Gampang. Tuhan nggak ikut serta, Tuhan nggak ikut campur dalam pergerakan alam semesta. Yang ini pada akhirnya nanti dibantah para teolog, yang bukan cuma para teolog loh yang ngebantah, filsuf juga ngebantah, fisikawan juga ngebantah, Descartes salah satu yang ngebantah. Descartes itu percaya bahwa Tuhan, atau yang disebutnya dengan istilah Pantokratos Newton, maaf ya, Newton itu bahkan ikut ngebantah. Gitu. Newton itu menyebut Tuhan dengan istilah Pantokratos. Yang ia percaya, jadi ada semacam gejala di fisikawan itu. Dia percaya bahwa hukum alam itu abadi, tapi di satu sisi dia percaya bahwa ada intervensi Tuhan dalam pergerakan alam semesta. Jadi ketika dia nggak tahu, ingin menjelaskan rumus apa, ingin menjelaskan sesuatu itu, kenapa planet-planet itu kadang di luar rotasinya, dia jawab pada akhirnya, oh itu merupakan intervensi ilahiyah dari sesuatu yang disebut dengan Pantokratos itu. Nah itu ada kawan-kawan bisa cek dalam Optics edisi ketiga ya. Dia cuma ada di edisi ketiga. Setelah dia dikritik Optik edisi pertama, edisi kedua dikritik habis-habisan. Optik edisi ketiga yang kemudian dia tambahkan sejumlah catatan, kayak satu bab dia tambahin itu penjelasan tentang hal-hal yang demikian. Nah, kalau dalam versi yang mana sih enak jawabnya? Gitu. Loh, kenapa ada kejahatan dan segala macam? Nah itu bukan Tuhan yang bukan tanda kutip bukan sebabnya Tuhan, bukan gara-garanya Tuhan. Gitu. Jadi lebih mudah jawabnya. Tapi kalau misalkan kita ambil ke wilayah teologi, misalkan, oh ini mungkin nanti Pak Farudin Faiz yang paling top atau sebenarnya menjelaskan. Saya hanya ingin secuil aja. Misalkan bahwa kita ini digerakkan oleh Tuhan. Lah kalau ada kejahatan, berarti itu gara-gara Tuhan, dong. Kan seperti itu. Atau misalkan lah, kan Tuhan menciptakan dunia. Lah dunia ini harusnya isinya keteraturan dong. Lah dunia ini harusnya isinya kebaikan dong. Kok masih ada sih kejahatan-kejahatan sedemikian? Saya ingin jawab dengan perumpamaan seperti ini. Kawan-kawan kalau misalkan pernah nonton teater atau pernah baca novel, aduh saya lupa nama penulisnya. Intinya begini, dia dari cerita itu dia ingin menggambarkan bahwa ada seseorang yang digambarkan dalam novel itu bisa punya kemampuan pergi ke planet satu ke planet yang lain. Awalnya dia keluar dari planet kita sendiri nih. Pasca dia keluar dari planet kita sendiri, kemudian dia menuju ke planet yang sempurna, yang di dalamnya kejahatan itu tidak ada. Nah, justru ketika hal-hal demikian tidak ada, kebaikan pun jadi tidak ada. Ini logikanya yang dipakai ini logika modern sekali gitu, oposisi biner gitu. Nah, intinya adalah kalau kejahatan tidak ada, otomatis kalau keburukan itu tidak ada, konsekuensinya adalah kebaikan pun tidak ada. Kalau siang tidak ada, konsekuensinya adalah malam pun menjadi tidak ada. Lah, kurang lebih itu paling gambaran yang paling gampang dari saya. Nah, ini mungkin jatahnya Pak Fahrudin ini. Saya kira demikian, Mas Bowo. Ya, mungkin ke Pak Farudin atau mau lanjut ke pertanyaan dua tadi? Pak Farudin, silakan Pak. Saya untuk
pertanyaan yang pertama, Mas Savero dari UGM ya. Emanasi ini dikaitkan dengan problem teodisi. Oke, baik. Sebagai catatan sebelum nanti salah paham ya. Kalau emanasi ini tidak langsung limpahan pertama itu langsung alam semesta dengan segala keburukan. Jadi ini ada pengaruh neoplatonis. Jadi limpahan-limpahan awal itu justru yang paling dekat sifat-sifatnya, paling dekat karakternya dengan Tuhan. Jadi berarti semakin tidak ada cacatnya limpahan-limpahan awal. Kalau dunia ini yang kita alami dengan segala kejahatan di dalamnya itu sudah limpahan ke-10 atau 11 tadi dijelaskan oleh Mas Ikmal. Ini teori ini nanti juga diadopsi dalam tradisi mistik, misalnya dengan teori Nur Muhammad. Jadi limpahan paling awal itulah nanti Nur Muhammad, dan limpahan-limpahan selanjutnya tidak langsung dari Allah, tapi melimpah dari limpahan yang setelahnya baru ada dunia. Jadi ciptaannya tidak langsung. Nah, maka sangat mungkin saja ada kejahatan karena jauh ini sudah jaraknya dari limpahan-limpahan kalau mau pakai yang emanasi. Tapi kalau mau pakai Leibniz tadi yang teodisi tentang teori kejahatan, katanya Leibniz sebenarnya memang kejahatan itu tidak ada, itu persepsi kita. Tuhan itu pasti bijaksana, maha kuasa, dan maha baik. Jadi ini katanya lebih dipastikan begitu. Nah, tapi kan dunia ini tidak sempurna, Pak. Iya, katanya Leibniz satu-satunya yang sempurna hanya Tuhan. Nah, yang diciptakan oleh Tuhan itu kalau pakai bahasanya Leibniz, dunia terbaik yang mungkin ada. Jadi ini sudah yang terbaik ini. Jadi dengan segala kekurangannya ini sudah versi yang terbaik yang mungkin ada. Tidak mungkin Tuhan atau yang melimpah dari Tuhan yang tadi jaraknya sudah jauh, tidak mungkin persis dengan Tuhan. Jadi pasti ada kurang-kurangnya, pasti ada tidak sempurnanya. Dan ini adalah dunia terbaik yang mungkin ada. Nah, katanya Leibniz, nanti tidak ada sesuatu yang benar-benar jahat. Benar-benar jelek. Segalanya ada alasannya. Dan kalau kita tahu alasannya Tuhan, kita akan paham di mana kebaikan dari yang kita anggap kejahatan. Seperti pandemi ini, itu kan rasanya kok bikin susah saja. Tapi kalau kita jeli, bisa masuk ke ranah lebih luas, tidak sempit, hanya kepentingan kita saja, nanti akan ketemu di situ kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan dari adanya pandemi ini. Ini sebenarnya sederhana, bisalah kita teman-teman untuk mencari mana sih kebaikan-kebaikan manfaat dari pandemi itu secara umum, secara luas. Meskipun untuk kepentingan kita yang kecil tertentu itu kita kesulitan. Tapi dilihat secara umum itu sebenarnya bukan kejahatan, tapi dalam rangka harmoni, keseimbangan. Jadi itu kalau perspektif teodisinya Leibniz. Jadi tidak ada kejahatan yang murni di dunia ini, itu hanya persepsi kita. Kalau kita ngerti alasannya Tuhan, kita bisa membaca lebih luas, kita akan tahu di mana kebaikannya. Dan jangan khawatir, dunia ini tidak sesempurna Tuhan, tapi dunia ini versi terbaik yang mungkin ada. Jadi dia tidak sesempurna Tuhan, tapi dia sudah terbaik. Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik. Nah, kalau pakai teori emanasi, memang tidak sesempurna Tuhan, karena dia sudah berjarak dengan Tuhan. Sudah melimpah sekian kali limpahan, pasti ada bedanya dengan Tuhan. Nah, itu termasuk cara membaca emanasi untuk menunjukkan strategi bagaimana antara ciptaan dengan penciptanya itu tidak jadi satu. Oke, baik. Itu yang pertama. Langsung saja ya saya yang kedua. Biar nanti tidak bolak-balik, nanti ditambahi Mas Ikmal. Tentang Tuhannya kaum mistik.
Nah, ini sebenarnya nanti diskusi tersendiri, ini harusnya panjang lebar Ya. ini Tuhan tahu mistik. Tapi intinya begini, dalam dunia tasawuf, dalam dunia mistik itu populer logika dualisme. Jadi logika dunia dan segala karakternya yang dalam tanda petik ya sifatnya ilusi dan rendah dengan dunia ketuhanan dengan segala sifat karakternya yang tinggi dan hakiki. Nah, alam semesta ini sifatnya hanya bayangannya Tuhan. Jadi di situ ya citranya Tuhan. Citra itu kan hanya gambarannya Tuhan. Jadi di situ Tuhan imanen. Imanen dalam citranya. Nah, hakikatnya Tuhan dia transenden. Makanya kalau orang ingin bersatu, bertemu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, caranya apa? Yang dunia dilemahkan. Makanya para sufi itu banyak melakukan aktivitas-aktivitas pembersihan diri, sedikit menyusahkan diri lewat tirakat-tirakat, biar dunianya lemah. Kalau dunianya lemah, dia kemudian yang lebih kuat dalam dirinya itu ranah spiritual, ranah ketuhanan yang hakiki tadi. Karena dunia ini sifatnya ilusif, yang ada hanya citranya Tuhan, bukan Tuhannya yang sejati, maka manusia harus bergerak menuju Tuhan yang sejati. Nanti di situ muncul banyak teori, ada hulul, ada ittihad, ada wahdatul wujud, dan lain sebagainya. Nah itulah konsepnya Tuhan tentang mistik, di mana posisi transendennya, di mana posisi imanennya. Baik, saya kira itu. Monggo, saya kembalikan lagi, mungkin mau ditambahi jawabannya. Mau ditambahin? Saya mungkin sedikit aja untuk di pertanyaan kedua tadi ya. Jadi persoalan mistik ini sebenarnya bagi saya yang dulu senang sekali dengan Farabi, itu bisa tersenyum. Oh, karena ternyata pasca Ibnu Rushd, emanasi menjadi terselamatkan oleh para filsuf iluminasi atau iluminasionis ini. Karena dengannya, emanasi itu menjadi lebih bercorak, lebih banyak khasnya di Surawardi misalkan. Emanasi menjadi begitu panjang dengan nur-nurnya. Begitupun dengan Arabi atau tokoh-tokoh yang lain. Hanya saja, jujur saja saya, kenapa harus tasawuf sih solusinya? Saya agak kecewa di situ. Karena saya sebenarnya berharap adanya suatu kontemplasi pikiran yang jauh gitu. Saya sebenarnya berharap adanya kontemplasi pikiran yang bukan kita harus, lu kalau mau kenal Tuhan ini harus melalui beberapa cara praktis gitu loh, dan bukan dengan cara berpikir begitu. Meskipun penjabarannya tetap tasawufnya tasawuf falsafi begitu. Tapi ya mau nggak mau, ya ini kan yang juga bagi saya pribadi menjadi kesulitan saya. Karena sifatnya subjektif. Kawan-kawan, kalau mau tahu apa itu pahit, ya harus langsung minum kopi. Susah untuk didefinisikan. Dia kan demikian. Maka Tuhan yang melalui mistikal atau pengalaman langsung tersebut, saya bukan ingin membantah di wilayah epistemologinya misalkan, atau di wilayah ontologinya, atau di wilayah Tuhan yang imanen itu tadi. Tapi hanya saja sifatnya yang subjektif. Jadi bagi saya yang nggak punya pengalaman spiritual apapun, yang nggak ada di makom-makom itu, kan jadi kasihan. Kecuali kalau saya ingin masuk ke wilayah itu misalkan, atau masuk ke wilayah tahap-tahap yang tadi Pak Farudin Faiz jelaskan, kan demikian. Tapi tetap ada cluenya. Tapi tetap ada semacam gambarannya. Tadi Pak Farudin sebenarnya sudah masuk ke wilayah itu ketika membicarakan tentang
Tuhan yang imanen itu. Jadi kalau bahasa gampangnya, jadi kalau kawan-kawan semisalkan pengen tahu Tuhannya para kaum mistik yang kecenderungannya ada di wilayah tasawuf falsafi, yang nggak mau bakalan ngebahas Tuhan yang imanen itu tadi, Tuhan yang hadir di dalam di wilayah alam semesta, yang sebenarnya bagi manusia-manusia kayak saya itu nggak disadari kehadirannya. Kira-kira demikian aja paling tambahan. Saya kembalikan atau kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin kita kasih kesempatan sekali lagi ya. Boleh. Nanya, kalau masih ada yang ingin berdiskusi, bertanya. Ada? Ada Azwin Ramdhani. Azwin Ramdhani. Azwin Ramdhani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama dari mana, Mas? Nah, terima kasih, saya Azwin Ramdhani dari UIN Jakarta, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Terima kasih Pak Rudin dan pemateri yang pada hari malam ini telah menjelaskan panjang dan insya Allah jadi hikmah bagi kami. Ingin bertanya pertama mengenai, karena saya dari jurusan bahasa ya guys, ketika membaca judul dari buku tersebut, dalam pemikiran saya ada dua cabang malah. Pertama adalah yang saya ingin tahu, apakah Tuhan yang berpikir ini memang Tuhannya sendiri yang berpikir, artinya sebagai subjek, atau memang Tuhannya mereka yang berpikir, artinya Tuhan sebagai objek. Yang pertama itu mungkin saya ingin bertanya tentang judulnya itu. Dan saya sangat menarik ya ketika misalkan saya share ini kemarin di Snap WA pun banyak yang respon macam-macam gitu kan. Artinya saya juga belum bisa jawab tentang hal itu. Dan yang kedua, apakah dalam teori penciptaan itu kan, Tuhan itu awalnya memiliki master plan, artinya semuanya dari awal itu sudah terpikir oleh Tuhan mau menciptakan apa aja gitu. Dari awal sudah semuanya tuh. Sampai akhir nanti kita mungkin ada di surga ataupun di neraka ditempatkan selamanya gitu kan. Itu apakah master plan Tuhan dari awal gitu? Atau memang sesuatu yang nanti akan datang yang belum terjadi memang merupakan pemikiran Tuhan yang belakangan gitu. Nanti aja lah menyusul yang akan diciptakan, apalagi ya kan, mungkin gitu pertanyaan. Ya gitu kan, dalam benak saya, apakah memang dari awal semuanya sudah mencakup dari pemikiran Tuhan, udahlah yang akan diciptakan ini sudah selesai. Lalu jika memang semuanya sudah ada master plan-nya, lalu apakah Tuhan itu pasang timer gitu kan, tinggal nanti yang akan muncul itu udah nyusul aja nanti. Jadi sesuai timernya akan muncul gitu kan. Sesuai timernya kayak kiamat akan datang. Sesuai timernya kita akan masuk surga ataupun neraka gitu kan. Nah lalu kalau misalkan sesuai timernya, sekarang yang ingin saya tanyakan, sekarang Tuhan sedang apa gitu ya. Dalam apakah teori imanasi ini bisa menjawab, kalau misalkan sesuai pemikiran saya ada timernya nanti menyusul, apa semuanya udah ada master plan-nya, apakah sekarang Tuhan sedang melakukan apa begitu. Mungkin itu ya. Dan kalau emang boleh melenceng sedikit, saya ingin bertanya tentang kebebasan berkehendak itu, yang tadi misalkan Tuhan nggak penting loh mikirin kita itu. Apakah berarti kita memiliki kehendak bebas itu loh? Dan sebatas mana kehendak bebas kita itu? Apakah Tuhan menciptakan juga batasannya sehingga sebebas-bebasnya kita berkehendak tidak bisa melewati batasan yang telah Tuhan ciptakan. Gitu, mungkin itu saja, mohon maaf jika banyak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu orang lagi ya. Kita karena waktu juga udah jam 9. Ada satu lagi. Satu lagi. Alfi. Oke, dari Alfi, satu lagi. Mohon singkat ya. Ya, silakan Alfi. Jadi gini, yang tadi perihal volumenya kurang.
Alfi, mic-nya dideketin lagi dikit. Yang tadi perihal manusia itu dikasih satu ide bawaan tentang Tuhan, terus kemudian tinggal bagaimana cara mengelolanya, itu cara mengelolanya sendiri didasarkan atas kehendak dari pribadi setiap manusia tersebut, atau mungkin ada satu gagasan yang berkaitan dengan ini gitu. Sudah cukup sekian. Cara mengelola ide bawaan. Ya, mungkin langsung ke Dedi dulu ya, sebelum ke Pak Farudin. Tadi pertanyaannya tentang judul buku itu. Tuhan yang berpikir itu Tuhannya sebagai subjek atau objek. Sebagai Tuhannya orang yang berpikir. Baik. Terus langsung aja semuanya. Apakah Tuhan itu punya master plan dari awal? Atau yang belum terjadi, ya udahlah nanti aja. Nah, ada timer gitu. Terus sekarang Tuhan lagi apa? Dan yang pertanyaan dari siapa tadi ya? Lupa saya. Alfi. Enggak, yang pertama. Azwin. Itu seberapa ini kehendak bebas kita itu seberapa batasnya? Dan yang kedua tadi dari Alfi ya, itu tentang ide bawaan, bagaimana cara mengelolanya. Untuk pertanyaan dari Alfi, mungkin itu terkhusus ke Pak Farudin Faiz kali ya. Saya pengen fokus ke wilayah di pertanyaan pertama. Tuhan yang berpikir ini, dia sebagai subjek. Bukan manusia-manusianya yang berpikir tentangnya. Ya, maksud saya judul ini diambil dari Tuhan dengan lakunya memikirkan dirinya sendiri. Dasarnya apa? Ya tadi saya ketemu dalam kitab Madinah Al-Fadilah itu Tuhan disebut sebagai akal. Jadi Tuhan bukan sekedar berpikir malah, tapi dia juga akal, tapi dia juga pikiran dalam tanda kutip. Jadi Tuhan itu adalah akal, Tuhan itu adalah akil, Tuhan itu berpikir, dan Tuhan itu juga sebagai objek pikiran bagi dirinya sendiri. Gitu. Alasannya apa ya? Tadi mungkin sudah agak panjang lebar saya jelaskan. Jadi Tuhan ini dia sebagai subjek yang berpikir tentang dirinya sendiri. Apakah Tuhan punya master plan atau apakah Tuhan punya perencanaan tentang bangunan alam semesta hingga akhir gitu. Yang punya tombol timer kalau istilahnya tadi itu. Jadi sebenarnya ini sedikit saya bahas di halaman 117 di buku ini. Itu subjudulnya itu alam (2) kehendak atau keniscayaan. Jadi kalau Tuhan itu punya perencanaan tentang alam semesta, konsekuensinya itu tidak masuk ke wilayah yang mana sih, tapi masuk ke wilayah creatio ex nihilo, di mana Tuhan berkehendak dulu, kemudian baru dia ciptakan alam semesta. Gitu. Jadi Tuhan berkehendak, ada waktu di mana Tuhan itu sendiri, kemudian dia tiba-tiba berkehendak, yang tiba-tibanya itu dijelaskan itu ya karena apa? Dorongan Tuhan tiba-tiba berkehendak untuk menciptakan alam semesta, yaitu panjang lebar irodah sebutan Al-Ghazali ya, karena cinta dan lain sebagainya. Spekulasinya panjang di wilayah itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, pertanyaan itu tadi sebenarnya masuk di wilayah kategori creatio ex nihilo dan bukan di wilayah emanasi. Lah kenapa demikian? Karena alam semesta di tataran emanasi adalah keniscayaan, konsekuensi logis dari adanya atau dari aktivitas Tuhan yang berpikir itu gitu. Jadi bukan karena nggak begini gitu. Jadi bukan karena Tuhan berpikir tentang alam semesta, Tuhan semesta ini bagaimana kemudian jadi alam. Enggak begitu gitu. Jadi Tuhan berpikir tentang dirinya sendiri, tiba-tiba jadi aja. Tiba-tiba berpancar aja. Pancaran itu konsekuensi daripada aktivitas pemikiran Tuhan yang tadi itu gitu. Jadi tidak ada master plan, yang ada adalah keniscayaan. Gitu. Sifatnya dia keniscayaan dan bukan kehendak, yang inilah pada akhirnya nanti dikritik. Gitu. Loh kok alam semesta bukan perencanaan, loh kok alam semesta bukan kehendak atau iradah Tuhan, atau
Loh, kok mencampur adukan antara kehendak dengan pemikiran Tuhan. Nah, kira-kira demikian. Lalu, kalau begitu, jika Tuhan tidak ikut campur dalam pergerakan atau dalam struktur alam semesta, berarti manusia bebas, sebebas-bebasnya. Lantas di mana batasannya? Batasannya sudah ada. Apa? Sunnatullah. Sesuatu yang biasa kita sebut dengan hukum alam. Yang ini diverifikasi oleh para saintis misalnya, oleh para fisikawan misalkan, bahwa batasan-batasan manusia untuk berbuat sesuatu ya ada di wilayah hukum alam yang menurut para fisikawan bersifat kekal, tanda kutip. Nah ini tadi problema yang ada di fisika misalkan. Di satu sisi dia percaya bahwa kita dibatasi oleh hukum alam yang bersifat teratur, yang bersifat kekal, yang dimana manusia tidak bisa ikut campur tangan untuk mengubahnya, yang artinya kebebasan manusia dibatasi di situ karena kita tidak bisa mengubah hukum alam yang sudah diberikan ya dari sononya, gitu. Nah, apakah hukum alam itu merupakan ciptaan dari Tuhan atau lain sebagainya? Tentu iya dalam sudut pandang creatio ex nihilo, dan tentu iya dalam sudut pandang emanasi, hanya saja prosesnya yang berbeda. Yang satu pancaran, yang satu diciptakan berdasarkan kehendak. Demikian kali kira-kira sesingkat-singkatnya dari saya. Baik, Pak Rudin. Saya nambahi sedikit saja. Yang memang diksi-diksi Tuhan yang berpikir, dulu ada Tuhan yang tertawa, bahkan saya ingat dulu ada penyair yang Tuhan yang menangis. Itu kadang-kadang rasanya kadang-kadang sensitif. Beberapa orang merasa judulnya kayak gini, kok kata-katanya kayak gini. Enggak. Kalau dalam tradisi kita yang Islam yang Sunni ini sebenarnya biasa saja istilah-istilah ini. Asal tidak ditambahi dengan konotasi, kalau bahasanya kalam itu mujassimah. Konotasi mujassimah itu membayangkan Tuhan kayak manusia. Makanya kalau orang Sunni itu ya Tuhan ya tertawa. Tuhan kan ada hadis-hadis yang Tuhan tertawa, Tuhan menangis, gitu kan. Cuma bila kaifa itu nggak usah dibahas lah. Caranya berpikir Tuhan gimana ya, apa pikirannya seperti apa, atau kalau dia tertawa apa ngakak mulutnya terbuka, enggak. Itu nanti jadinya kalau dalam kalam namanya mujassimah. Jadi ya pokoknya Tuhan berpikir, tapi how-nya Allah yang tahu. Termasuk Tuhan tertawa, how-nya Allah yang tahu. Itu kalau bahasanya Asy'ariyah kan bila kaifa. Termasuk tadi yang sunnatullah. Jadi memang kalau dalam agama itu sunnatullah itu gandengannya qadarullah. Makanya kita beriman itu pada qada dan qadar. Ini untuk bertanya Tuhan itu ngapain sekarang, itu ada di qadar. Jadi sunnatullah itu hukum alam, rumus-rumus hidup di semesta ini yang baku. Makanya disebut qada, ketetapan Allah sejak zaman azali. Kalau saya tidak makan 7 hari, ya kemungkinan almarhum sudah wafat. Kalau saya itu namanya sunnatullah. Kalau saya loncat dari hotel lantai 30, ya insya Allah tewas. Itu sunnatullah yang kita pedomani. Tapi dalam agama kita juga ada qadarullah. Qadarullah itu Allah bisa saja intervensi. Karena Allah tadi maha kuasa, omnipoten. Kalau dia mau, kalau dia berkehendak, saya loncat dari lantai 30, diselamatkan oleh Allah. Mungkin dicantelkan di lantai 29 atau dibawa kemana, nggak jadi tewas akhirnya. Itu qadarullah, Allah yang intervensi. Kalau secara sunnatullah, saya ini mungkin sudah semester 14, DO-nya kurang berapa bulan lagi misalnya. Secara sunnatullah DO ini sudah ada harapan. Tapi jangan khawatir, kita juga punya qadar. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa intervensi sewaktu-waktu. Oh, di sini sebenarnya ini antitesis terhadap yang kalau ada yang berarti Allah nganggur dong kalau ada sunnatullah, tinggal nunggu timernya saja. Enggak. Allah juga punya kehendak, maha kuasa,
dia bisa intervensi, bisa harusnya kita sukses jadi tidak sukses, harusnya itu aktif juga dalam keseharian kita. Bahkan kalau teman-teman nanti belajar tasawuf, mistik kan kita bisa melibatkan Allah dan harusnya melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Ini kalau penjelasannya saya seret ke ranah kalam. Baik, saya jawab yang pertanyaan kedua tadi, yang tentang ide bawaan. Jadi ide bawaan ini sebenarnya awalnya yang punya Plato. Nanti ide ini dilanjutkan oleh Descartes antara lain. Jadi ide bawaan itu manusia lahir itu tidak kosong. Jadi ada gagasan-gagasan primordial yang ada di kepalanya. Itulah namanya ide bawaan. Termasuk antara lain tentang Tuhan. Atau kalau pakai istilah bahasa agama, yaitu fitrah lah. Jadi di antara fitrahnya manusia itu dia dititipi gagasan bahwa Tuhan itu ada. Ya mengelolanya bagaimana ide bawaan itu ya sama sebagaimana kita mengelola fitrah. Jadi kalau versinya Plato sih itu ide ini harus kita rekoleksi. Rekoleksi itu kita ingat kembali kemudian kita pedomani versi sempurnanya. Karena dia dalam bentuk ideal. Itu kalau versinya Plato. Yo kalau kita secara fitrah berarti sebenarnya bertuhan itu fitrahnya manusia. Maka untuk hidup kita nyaman, tenang, sejalur dengan sisi kemanusiaan yang fitri, ya kita harus bertuhan. Itu antara lain mengelolanya mudahnya begitu. Menerima adanya Tuhan dalam hidup. Karena Tuhan ini ide bawaan yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi ide bawaan berarti kita tidak usah capek-capek mencari. Jadi Allah sudah ada ide jadi di kepala kita bahwa Tuhan itu ada. Itu sebenarnya maksudnya ide bawaan itu. Kita tinggal rekoleksi saja, mengingat-ingat, membangkitkan kembali. Jadi itu maksudnya nanti di situ. Mengelolanya bagaimana? Yaitu nanti teorinya beragama yang baik, bertakwa dan seterusnya. Itu mengelola ide bawaan ketuhanan. Itu sudah patuh pada perintahnya dan lain sebagainya. Jadi ringkesnya itu. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Tadi katanya sudah terakhir pertanyaannya. Oke. Sekaligus saya akhiri sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada yang tidak cocok, tidak sesuai. Wong ini diskusi ya, bukan fatwa. Tidak setuju juga tidak apa-apa. Jadi kita belajar bareng-bareng ini tidak apa-apa. Yang penting jangan berhenti belajarnya, jangan berhenti berkreasi, nambah wawasan terus, nambah ilmu terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu juga sudah ini malam. Mungkin ada closing statement. Saya sedikit akhiri acara. Baik. Mungkin sedikit closing dari saya. Jadi tema metafisika ini merupakan tema yang sepi. Jalan sunyi sekali ini tema metafisika ini. Udah filsafat sunyi, di filsafatnya metafisika lebih sunyi lagi. Gitu. Jadi sekarang fokus saya saat ini masih di wilayah metafisika, hanya saja metafisika modern. Kalau dulu S1 di UIN Syarif Hidayatullah, fokus saya adalah metafisika klasik, Islam klasik. Nah sekarang tokoh-tokohnya berubah drastis nih. Di Rusia itu, kebetulan kampus saya sekarang di Rusia ini Pak, dan tokoh-tokohnya itu jauh. Maksud saya pembahasannya itu berbanding terbalik sekali dengan apa yang kita dalami di wilayah metafisika Islam. Kalau metafisika Islam ya tentu unsur spiritualitasnya sangat kencang, sangat kentara, tapi kalau metafisika modern terutama ala Rusia karena Lenin, Stalin yang kecenderungannya materialisme, itu ibaratnya itu jomplang sekali. Nah, saya ingin sedikit begini. Kawan-kawan, pertanyaan metafisika dalam Islam itu sederhana. Ini korek, apabila korek ini saya dedah, apabila korek ini saya preteli, asal muasalnya, ternyata itu ujungnya adalah Tuhan.
ternyata itu awalnya atau asal muasalnya adalah Tuhan. Begitu skema metafisika dalam Islam. Sederhananya demikian, dengan cara yang bermacam-macam. Tadi ada kreasi ex nihilo, ada teori lima kekal, ada emanasi dan lain sebagainya. Bahkan ada wilayah tasawuf, falsafi dan lain sebagainya. Tapi kalau di barat beda. Jadi pertanyaannya bukan apa asal muasalnya, tapi apabila kualitas-kualitas ini saya singkirkan, yang tersisa dari korek ini apa? Kalau merah saya hilangkan, kalau bentuk saya hilangkan, kalau panas perabaan saya hilangkan, yang tersisa apa? Oh, ini panjang banyak lagi penjabarannya di barat itu. Ada yang bilang yang tersisa hanya unsur-unsur matematisnya, ada yang bilang yang tersisa hanya bentuknya, ada lagi yang tersisa hanya materinya, materi substansialnya dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan apa? Bahwa metafisika sampai hari ini itu masih diperdebatkan ternyata. Yang saya sendiri pun bahkan baru-baru ini baru tahu ternyata tokoh-tokoh filsuf kontemporer di Perancis atau di Jerman bahkan di Rusia itu masih memperdebatkan hal-hal ontologis, hal-hal metafisis yang kayak tadi gitu. Yang sayangnya informasinya itu tidak sampai ke kita. Contoh misalkan realisme spekulatif Quang-Tam Measo yang hari ini jadi perbincangan menarik nih Bang di barat. Bukan hari ini, 2008. Yang sayangnya itu buku baru saya sentuh di 2020. Oh, itu sebenarnya saya kecewa sekali gitu. Kenapa di 2008 gue nggak ngikut itu? Kira-kira kan demikian. Tapi yang ingin saya tegaskan, kawan-kawan semua, ayolah, masih ada cara untuk kita menjadi filsuf. Gitu Bang, gila-gila Bang. Masih berpotensi untuk kita agar menjadi filsuf. Itu paling dari saya. Terima kasih atas diskusinya kali ini. Saya ucapkan terlambat khusus kepada Pak Farudin Faiz. Terima kasih sudah meluangkan banyak waktunya. Terima kasih juga karena telah memberi saya pengantar di buku ini. Wah, pengantarnya keren sekali Pak. Kepada Bang Bowo dan Harokah Islamiyah, terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah ngasih lapak nih untuk saya ngomel-ngomel di sini. Baik, ini saja paling dari saya. Yang benar selalu datang dari Allah, yang salah dari setan ya saya cuma korban berarti. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, seiring dengan ini berarti berakhir pula diskusi kita kali ini dan akan berlanjut di pikiran kita masing-masing, di kehidupan kita masing-masing. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Farudin Faiz atas ilmu dan diskusinya yang panjang sekali. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu diskusinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.